pemakaman yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang pernah memerintah di Kesultanan Palembang Darussalam. Sedangkan beliau sendiri, yaitu makam beliau yang ada di depan kita ini, yang nomor 2 dari ujung sebelah sana, Sultan Mahmud Badarudin I. Beliau ini adalah seorang sultan, tapi seseorang yang juga alim di masalah ilmu agamanya. Bukan sekadar tahu masalah pemerintahan, akan tetapi beliau sendiri adalah seseorang yang tahu di dalam masalah agama. Jadi sosok semacam inilah orang yang paling tepat untuk memimpin suatu negeri, yaitu seperti Sultan Mahmud Badarudin I ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat, bukan sekadar paham atau mengerti daripada ilmu agama, beliau pun seorang sultan yang hafal Al-Quranul Karim. Sampai sekarang kita sulit menemukan orang semacam ini, seorang pemimpin yang hafal Al-Quranul Karim. Nah, di masa dahulu ternyata banyak seperti itu, khususnya para sultan yang memimpin negeri-negeri Islam. Sultan Mahmud Badarudin I, beliau wafat di kota Palembang dan dimakamkan di tempat ini. Ada lagi Sultan Mahmud Badarudin II yang lebih terkenal nama beliau. Sultan Mahmud Badarudin II ini wafat di dalam pengasingan beliau di kota Ternate. Jadi ketika di masa Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin II, itu di masa penjajahan Belanda. Kemudian di masa beliau pula yang namanya Kesultanan Palembang Darussalam ini dihapuskan oleh pemerintahan Belanda. Sampai akhirnya ketika dihapuskan kesultanan tersebut, Sultan Mahmud Badarudin II beliau diasingkan oleh Belanda ke Ternate, dan sampai sekarang makam beliau yang mana beliau wafat di Ternate dan beliau dimakamkan di Ternate, dan sampai sekarang makam beliau bisa diziarahi di Ternate. Di samping Sultan Mahmud Badarudin I yang ada di pemakaman ini, ada juga beberapa sultan-sultan yang lainnya. Di antaranya Sultan Ahmad Najamuddin, kemudian Sultan Husin Ziyauddin, Sultan Muhammad Bahauddin, juga beberapa sultan-sultan yang lain atau putra-putra mahkota yang dimakamkan di pemakaman Kawatung Kurup ini. Di samping tempat ini menjadi pemakaman para sultan yang memang pada awalnya memang dikhususkan kepada mereka, akan tetapi di pemakaman Kawatung Kurup ini juga dimakamkan para wali-wali, yang mana para wali ini atau tokoh-tokoh ulama di masa kesultanan tersebut, mereka adalah para penasehat-penasehat kesultanan. Jadi di masa tersebut, meskipun seorang sultan tersebut adalah seseorang sultan yang alim, memahami ilmu agama, bahkan hafal Quran, mereka tidak pernah melepaskan setiap mereka memiliki atau harus mengeluarkan suatu kebijakan, mereka senantiasa bermusyawarah dengan para ulama. Jadi di masa tersebut, ketika seorang sultan memimpin, mereka bermusyawarah dengan para ulama. Berbeda di masa sekarang, berbeda 180 derajat. Yang dulu tidaklah mereka mengeluarkan suatu keputusan terkecuali mendapatkan nasihat dari para ulama. Kalau sekarang justru ulama tidak bisa memberikan nasihatnya, bahkan tidak pernah didengar daripada nasihatnya. Mudah-mudahan suatu saat negeri kita ini, Indonesia ini, mudah-mudahan nanti akan kembali seperti dulu. Kalau kita pengen negeri kita seperti dulu, makmur, maka gandenglah para ulama sebagaimana yang sudah dicontohkan dan juga sudah menjadi bukti sejarah. Sesungguhnya mereka para sultan terdahulu, mereka masing-masing memiliki ulama-ulama yang menjadi penasehat mereka. Adapun yang menjadi penasehat Sultan Mahmud Badarudin I ini yaitu Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, yang mana makamnya tepat berada di hadapan saya. Ini makam Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Dan juga nanti kita temui
ternyata di setiap pemakaman ini, di setiap makam sultan ini, mereka sendiri tidak pernah melepaskan penasehat mereka, dan mereka mengambil penasehat tersebut daripada kalangan habaib. Semua penasehat-penasehat kesultanan tersebut adalah dari kalangan habaib. Bahkan dikatakan yang namanya sultan itu sendiri, mereka memiliki silsilah yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun sampai sekarang belum bisa ditashih, belum bisa disahkan oleh Rabithah Alawiyah yang mengurus daripada nasab-nasab para habaib, tapi sedikit banyak mereka juga memiliki jalur yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di sini yang kita ziarahi di antaranya di samping sultan dan keluarganya, kita juga menziarahi seorang waliullah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Jadi semakin besar keberkahan yang insya Allah bisa kita peroleh. Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, beliau adalah seorang waliullah, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam riwayat beliau adalah seseorang yang justru memberikan daripada kewilayahan para wali-wali yang lainnya, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus Surabaya, atau Habib Neon. Habib Neon diriwayatkan sesungguhnya beliau mendapatkan putu atau makam kewaliannya di kota Palembang, yaitu dari Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Kemudian nanti jarak diri pun enggak cukup di sini. Singkat aja. Biar singkat ceritanya di sini aja ya. Kemudian di sini juga di samping Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus ada beberapa makam yang lain, yaitu yang menjadi penasehat kesultanan dari Sultan Ahmad Najamuddin, yaitu Al-Habib Abdurrahman Maula Togo, yang makam beliau ada di luar bangunan ini. Ada bangunan satu lagi, makam keluarga Sultan Ahmad Najamuddin. Di situ ada makam Al-Habib Abdurrahman Maula Togo, yang mana dikatakan oleh para orang solihin kota Palembang, mereka katakan yang memegang kedudukan paling tinggi dari makam kewalian yang ada di pemakaman Kawatin Kurub ini, yaitu Al-Habib Abdurrahman Maula Togo Al-Idrus. Kemudian juga di sebelah sana lagi agak keluar ada makam yang mana ini Habib Abdurrahman Maula Togo ini merupakan imam kubur atau penasihat daripada Sultan Ahmad Najamuddin. Kemudian satu lagi Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad atau Datuk Murni Al-Haddad, yang mana merupakan penasehat daripada Sultan Muhammad Bahauddin. Yang mana Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad ini, atau yang dikenal dengan nama Datuk Murni Al-Haddad, beliau adalah saudara dari Al-Habib Hamid bin Ali Al-Haddad. Yang mana Habib Hamid bin Ali Al-Haddad adalah seorang waliullah juga kota Palembang. Makam beliau berada di pemakaman Assegaf 16 Hulu kota Palembang, yang mana Al-Habib Hamid bin Ali Al-Haddad ini yang juga Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad ini, beliau adalah keturunan langsung, bahkan dikatakan merupakan cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nama beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, jadi tidak jauh dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad Shahibur Ratib. Ternyata cicit beliau itu ada di kota Palembang. Keturunan langsung beliau ada di kota Palembang. Demikian pula Al-Habib Hamid yang kita sebutkan tadi. Habib Hamid itu makam beliau ada di Assegaf. Dari dulu sampai sekarang makam beliau enggak pernah bisa dikasih atap. Ini makam wali, biasanya kita jaga makam tersebut dikasih bangunan atau dikasih atap. Tapi subhanallah, setiap kali hendak dibangun atap untuk makam beliau itu, hari ini dipasang, keesokan harinya sudah turun lagi, pasang lagi, diturunkan lagi keesokan harinya. Sampai ada yang menyatakan sesungguhnya Habib Hamid ini enggak mau dipasang atap, cukup ada satu pohon besar
yang menaungi makam beliau. Ada satu pohon besar di dekat makam beliau itu, cukup pohon itu yang menutupi daripada makam Al-Habib Hamid bin Ali Al-Haddad. Kemudian juga di pemakaman ini ada disebutkan oleh para waliullah Kota Palembang, di antaranya yang saya dengar langsung dari Al-Habib Abdullah bin Utsman Madihij, yang mana beliau dapatkan juga dari Al-Habib Alawi bin Ahmad Basin. Sesungguhnya di pemakaman Kawasan Kureb ini ada makam Sultanul Aulia, yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kita kenal beliau seseorang pemimpinnya para wali yang berasal dari kota Baghdad. Nah, Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, saya di samping makam beliau ada di Baghdad tersebut ya, ada juga di kota Palembang. Ada juga di kota Palembang, tepatnya di pemakaman Kawasan Kureb ini. Bahkan langsung ditunjukkan oleh mereka para habaib Palembang makam beliau yang berada di bagian belakang pemakaman Kawasan Kureb ini. Bahkan disebutkan oleh mereka, kalau seandainya makam ini dibongkar, makam tersebut dibongkar, yang diyakini makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebut dibongkar, maka dapat kita temukan ada tongkat beliau, ada juga jubahnya beliau. Jadi itu disampaikan oleh para habaib di Palembang. Sesungguhnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga makamnya ada di kota Palembang. Kemudian juga di sini ada makam seorang waliullah tapi perempuan atau waliyah. Seorang waliyah yang luar biasa, yang karomahnya itu termasyhur atau dikenal oleh masyarakat kota Palembang khususnya, yaitu Al-Hubabah Sidah ya. Nah, Sayyidatun Nisa atau Hubabah Sidah binti Abdullah Al-Madihij. Makam beliau juga ada di belakang berdekatan dengan makam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Hubabah Sidah ini luar biasa. Beliau seseorang yang menjaga kehormatannya, tidak sering dia keluar rumah, banyak ibadah setiap harinya kepada Allah, sampai-sampai beliau mendapatkan karunia yang luar biasa. Pernah suatu ketika diriwayatkan yang mana beliau ini tinggal di perkampungan Kenduruan, 7 Hulu, kota Palembang. Beliau itu punya rumah panggung tinggi, ada bagian bawahnya, ada bagian atas. Beliau tinggal bagian atas. Bapak Sida ini pernah suatu ketika di satu kampung Kenduruan tersebut, di satu malam terdengar suara tabuhan rebana yang luar biasa, terdengar satu kampung dengar. Kemudian juga terdengar atau tercium bau wangi yang luar biasa, di kampung tersebut. Sampai-sampai orang di kampung tersebut nggak tahu apa yang terjadi. Wa subhanallah, ternyata di malam tersebut, di hari tersebut, Al-Hubabah Sidah beliau mendapatkan kehormatan kemuliaan didatangi oleh datuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara sadar beliau datang bersama para pengiring Nabi Muhammad SAW, sampai pakai tabu-tabuhan yang bisa didengar satu kampung. Jadi luar biasa. Al-Hubabah Sidah binti Abdullah Al-Madihij yang terkenal daripada sejarah atau karomah beliau. Jadi yang namanya wali ini nggak mesti harus laki-laki, ada juga dari kaum perempuan, mereka yang benar-benar berjalan di jalan Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak sholawat kepada Nabi, mereka pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi dengan sebab kecintaan mereka kepada Allah dan juga kecintaan mereka kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa nama para aulia dan orang-orang yang soleh yang dimakamkan di pemakaman Kawasan Kureb ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, karunia kita bisa berziarah kepada mereka di pemakaman yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada mereka. Amin. Dan kita mendapatkan pandangan dari mereka para wali, sehingga nantinya kita akan dikumpulkan bersama mereka dan juga bersama para datuk mereka
bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.